Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG Daljab batch 1 tahun 2024. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Anam Khairuddin. Saya selaku guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tambak Joga, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Saya sekaligus menjadi mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030240239. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya melakukan uji kinerja pada kelas 6 materi hukum halal dan haram di SD Negeri 1 Tambak Joga, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ya, seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Ya, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Berangkat semua hari ini, ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Ya. Seperti biasanya kita akan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ya, diambil Asmaul Husna salah satu. Ya, semuanya dilihat Asmaul Husnanya, dibaca semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, Anta ma'asuduna wa shollihat sadana daiman hayatina. Sholli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, boleh. Kedua. Boleh. Ayo kamu. Mana kamu yang kanan? Boleh. Nah, sebelum kita pelajaran, silakan kursinya, mejanya dirapikan, diluruskan dengan samping kanan kirinya, jangan ada berantakan. Kanan kiri diluruskan, kursinya, mejanya. Kalau sudah rapi, sudah siap, silakan dikeluarkan buku LKS, buku tulis pendidikan agama Islam. Silakan dikeluarkan. Buku LKS, buku tulisnya dikeluarkan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang
tentang orang yang berani meminta maaf dan orang yang berani memaafkan. Ya, minggu kemarin ada berapa ciri-ciri orang pemaaf minggu kemarin? Ada 5. Yang pertama apa? Tidak mudah mendendam. Kalau sudah memberikan maaf, memaafkan, juga melupakan kesalahan-kesalahannya, tidak mendendam. Ciri yang kedua apa? Memiliki pengendalian emosi yang baik. Ciri yang ketiga apa? Berusaha selalu berpikiran positif. Ciri yang keempat? Dan yang terakhir, selalu mengedepankan sikap sabar. Itu kemarin ciri-ciri orang yang pemaaf yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita lanjut di bab selanjutnya mengenai hukum halal dan haram. Silakan dibuka halaman 38. Silakan dibuka. Hukum halal dan haram. Nah, di bab yang keempat ini tujuan pembelajaran kita tentang materi hukum halal dan haram yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dengan mempelajari materi ini kalian tahu apa itu pengertian halal, apa itu pengertian haram. Kemudian tujuan selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Selain definisi, selain pengertian, nanti kalian diharapkan bisa untuk menyebutkan dasar-dasar yang melandasi hukumnya itu halal, hukumnya itu haram, itu dasar-dasarnya apa nanti kita pelajari dan diharapkan kalian paham tentang itu. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Misal ada makanan halal, ada kalian pernah lihat logo MUI ya, halal. Nah, itu ada cap halal, sudah halal boleh dimakan. Kalian nanti mengetahui sebab-sebabnya makanan itu halal, bagaimana sebab-sebabnya makanan itu tidak halal, kenapa. Nah, itu nanti kita akan pelajari dan diharapkan kalian tahu sebabnya makanan atau minuman dan apapun sebabnya itu halal dan haram, itu yang akan kita pelajari. Ruang lingkupnya, Pak Guru memberikan sedikit gambaran mengenai materi pada hari ini. Ruang lingkup materi hukum dan halal ada 3. Yang pertama, definisi halal dan haramnya. Pengertian, definisi itu pengertian halal dan haram. Yang kedua, dasar hukum halal dan haram. Makanan itu disebut halal, dasar hukumnya apa? Makanan itu disebut haram, dasar hukumnya apa? Nanti kita pelajari. Yang terakhir ada sebab-sebab halal dan haram. Jadi disebut halal, disebut haram itu semuanya ada sebabnya. Sebabnya apa? Nanti kita pelajari. Ya, sebelumnya ada video pembelajaran mengenai halal dan haram. Silakan diperhatikan dengan baik. Nanti barangkali ada yang penting bisa dicatat. Nanti Pak Guru akan tanya mengenai video pembelajaran yang kita tonton. Sahabat Soleh, saat membeli makanan, kita sering melihat gambar atau logo halal pada bungkus atau kemasannya. Logo halal menandakan bahwa makanan tersebut telah dijamin halal atau boleh dikonsumsi. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dalam hidup sehari-hari, hampir setiap saat kita berhadapan dengan masalah halal dan haram. Definisi halal dan haram. Secara umum,
Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Dasar hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia yang bisa berijtihad dan memberi fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Nah, itu tentang definisi halal dan haram, terus dasar-dasar hukumnya dan lain sebagainya. Ya, setelah tadi kalian melihat video pembelajaran tentang hukum halal dan haram, coba tadi apa yang kalian ketahui tentang hukum halal dan haram? Halal itu apa halal? Sesuatu yang diperbolehkan, diizinkan oleh syariat Islam, itu halal. Kalau haram itu apa? Kebalikan dari halal, berarti sesuatu yang tidak diizinkan, sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, seberapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Penting apa tidak? Penting. Kenapa kok penting? Karena apapun yang masuk ke dalam diri kita itu nanti semuanya menjadi daging. Daging terbentuk dari makanan-makanan yang halal nanti akan menciptakan sesuatu yang baik juga. Sebaliknya kalau yang dimakan itu haram, ya, nanti dagingnya menjadi daging yang ditumbuhi, yang disusun dari sesuatu yang haram, ya nanti efeknya tidak baik juga. Maka penting untuk memakan makanan yang halal. Nah, itu mengenai sedikit tentang halal dan haram. Selanjutnya Pak Guru ingin sedikit menjelaskan sedikit. Nanti setelah itu kita diskusi bersama mengenai hukum halal dan haram. Yang pertama yang tadi kita juga sudah ketahui bahwa halal itu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Kalian menggunakan sesuatu yang halal itu tidak dihukum, tidak disalahkan. Haram sebaliknya, setiap perbuatan terlarang dan tercela yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan. Kemudian dasar hukumnya tadi Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad, dan di sini Pak Guru menambahkan satu, ada ijma. Ada yang tahu ijma itu apa? Ijma itu kesepakatan ulama. Selanjutnya sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab makanan minuman itu halal, ada sebab-sebab makanan minuman itu haram.
Sebab sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Semua sesuatu di dunia ini itu semua itu hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya itu boleh. Kecuali segala sesuatu yang sudah diharamkan dalam Quran dan hadis. Nah, ini pentingnya mengkonsumsi makanan dan haram. Makanan halal yang pertama penting karena itu perintah agama. Ya, sudah jelas di Quran dan hadis memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, kesehatan jasmani dan rohaninya. Makan makanan halal itu kan kalau di MUI itu tidak hanya melihat dari sisi agama, tapi dari kesehatan juga dipanggil dokter-dokter, dipanggil makanan itu dicek gizinya berapa, apakah itu higienis atau tidak. Kalau tidak higienis, ya tidak lolos, akhirnya tidak distatuskan menjadi halal. Makanya yang difatwakan oleh MUI itu sudah dilihat dari semua lini, agama sudah jelas, kesehatan juga. Makanya kalau makanan halal, gizi-gizinya sudah terjaga, higienisnya sudah terjaga, pasti akan tercipta kesehatan yang jasmani. Jasmaninya itu akan sehat. Yang ketiga akan berkah. Yang kalian makan dari Pak Guru jelaskan, makan menjadi daging yang halal, kemudian efeknya juga akan baik. Yang terakhir, menjaga kualitas hidup. Itu beberapa hal yang penting. Kenapa kok kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal? Nah, ya itu sedikit mengenai hukum halal dan haram. Selanjutnya, Pak Guru ada tugas. Nanti Pak Guru buat kelompok, kalian mengerjakan tugas secara kelompok. Pak Guru sudah menyiapkan lembar kerjanya. Nanti kalian tinggal diskusi mengerjakan apa yang sudah Pak Guru berikan. Nah, Pak Guru membuat kelompok ini berapa jumlahnya? Berapa? 28. 28 berarti ada, kita bagi 4 kelompok saja. Nanti baginya berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 satu lagi, sampai 7 satu lagi ya. Nih 1, ini nanti muter sini ke belakang sini, terus ke sana, berakhir di yang paling pojok sana berakhir. Yo, hitung dari sini, baik. 1, 2, tuh, terus 1, 6, ya. Yang 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2 dan selanjutnya. 1 sini, 1 sini, 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sana kosong. Mejanya, kursinya dikondisikan supaya bisa berhadap-hadapan untuk diskusi. Oh. Berapa? 5. Siapa ini? 4, 5, 6. Berhadap-hadapan supaya mudah untuk berdiskusi nanti. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, ya perhatikan. Nanti kalian disuruh untuk mengelompokkan mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Nanti digunting, ditempelkan. Pak Guru sudah menyiapkan gunting dan juga disuruh untuk menjelaskan. Di sini nanti terbagi, ada yang sebab-sebab halal, ada yang definisi halal, nanti beda-beda. Ya, sesuai dengan apa yang Pak Guru tadi jelaskan dan apa yang sudah kalian lihat di video pembelajaran tadi. Ya. Silakan didiskusikan dengan baik, jangan mainan, dikerjakan. Oh, datang bagus.
Nanti juga ada ini, ada kalian mencentang mana yang betul, mana yang salah tentang halal dan haram. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu, ditulis, kemudian silakan didiskusikan. Gunting dan lemnya sudah bagus siapkan. Ini kan digunting, oh iya, belum ya. Nah, dikerjakan yang sudah Pak Guru bagi, mungkin ada yang nggak kebagian makanan halal ya nggak apa-apa. Tadi Pak Guru katanya kurang. Gimana? Enggak, ya pokoknya seadanya aja. Yang halal kalau memang dikira kalian hanya dua ya juga nggak apa-apa. Nah, ini dikatakan B berarti betul, S berarti salah. Yang ada betul salahnya itu. Allah mau lihat. Perhatikan soalnya Pak. Iya, lemnya belum dapat. Lemnya gantian ya, lemnya gantian. Yang penting kayak es limon tadi Homer itu minuman homer itu ya, minuman alkohol yang bisa memabukkan itu homer. Yo, didiskusikan, nggak ada yang mengerjakan sendiri. Namanya kelompok, dikerjakan bersama. Ini pakainya centang dong, jangan BS, misal B, centang, B, pakainya centang, pakai label atau titik. Yang di betul salah itu dicentang, ya. Kalau betul berarti centang yang kolom B, salah berarti centang yang kolom B. Apa? Penyembelihan secara syar'i berarti penyembelihan yang betul secara syariat Islam. Kalau 10 menit lagi, 10 menit silakan diselesaikan. 10 menit lagi diselesaikan. Hah? Nanti setiap kelompok ada yang membacakan. Bukan cuma dibacakan aja dari meja duduk tempat duduk kalian berdiri membacakan yang lembar hijau itu tadi.
Ada yang sebab-sebabnya, ada yang dasar hukumnya, nanti ada yang menjelaskan itu. Yo, duduk mana? Duduk. Yo, coba Pak Guru mau minta ada yang menjelaskan mengenai apa yang kalian sudah diskusikan tadi. Coba yang pegang sebab-sebab halal dan haram itu. Yo, ini berdiri, berdiri. Ya, yo, yang lain dengarkan. Halal disebabkan. Nah, ada 3 yang menyebabkan halal dan haram. Yang pertama zat asal, yang kedua sifat asal, dan yang terakhir adalah prosesnya. Itu mengenai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran Pak Guru akhiri, Pak Guru ada soal nanti kalian mengerjakan untuk bahan evaluasi Pak Guru. Seberapa jauh kalian memahami pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, ditulis dulu. Ditulis nama dan kelasnya. Ditulis nama dan kelasnya. Duduk dulu, Pak Guru tutup, duduk dulu. Ditulis nama dan kelasnya. Silakan ditulis nama dan kelasnya, dikerjakan. Oh, belum. Ditulis nama dan kelasnya, dikerjakan 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, sudah. Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru mau menyimpulkan mengenai materi pada hari ini. Yang pertama, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dilakukan itu halal. Sedangkan kebalikannya yaitu haram. Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan. Kemudian dasar hukumnya ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad, ada ijma'. Yang ketiga, sebab-sebabnya bisa dilihat dari 3. Yang pertama dari zatnya, yang kedua dari sifat asalnya, yang ketiga dari prosesnya, dan yang terakhir manfaat-manfaatnya. Jadi yang pertama karena memang kenapa kok penting mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama karena memang diperintahkan oleh agama. Yang kedua hidupnya akan menjadi berkah, dan yang terakhir kualitas hidupnya akan semakin baik. Paham semuanya mengenai hukum halal dan haram? Nah, itu materi pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan mengenai penerapan hukum halal dan haram. Itu minggu depan yang akan kita pelajari. Nanti silakan dipelajari dulu di rumah. Dan terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Pak Guru cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.